Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Papua menggelar pelantikan pengurus BKMT periode 2024-2029 di Horizon Kota Raja Papua pada Sabtu 13 Juli 2024. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Dalam rangkaian pelantikan ini dilaksanakan juga fashion show dengan memakai pakaian nasional dan pakaian pendamping. Pelantikan ini dilakukan oleh Ketua BKMT Pusat melalui penyerahan bendera plakat, pengambilan sumpah janji, serta penandatanganan berita acara. Bahwa jabatan adalah tanggung jawab yang menuntut kesediaan berkorban, kesungguhan, kerja keras, kerjasama, dan keikhlasan untuk melaksanakannya. Dalam sambutannya, Ketua BKMT Provinsi Papua terpilih Haji Nurlili Hatta mengatakan akan berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak lain, terutama pemerintah daerah provinsi secara khusus bimbingan dari Ketua Umum BKMT. Bersama anggota formatur lainnya yang terpilih, saya akan berusaha menyusun kepengurusan serta realisasi program berdasarkan apa yang telah disusun dalam sidang komisi, akan disusun berdasarkan amanah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, antara lain melaksanakan koordinasi sinkronisasi kegiatan yang menjadi taklim yang menjadi anggota BKMT, meningkatkan kualitas pengurus, metode pengajaran, pendidikan dan latihan, membina kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mengembangkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kualitas SDM anggota majelis taklim, memajukan usaha perekonomian berbasis syariah baik secara kualitas maupun kuantitas di pusat maupun di daerah. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, maka BKMT akan selalu berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak lain, terutama pemerintah, baik pemerintah pusat secara vertikal maupun pemerintah daerah, provinsi dan struktural di bawahnya, dan khususnya mohon bimbingan dari Ketua Umum BKMT Pusat beserta seluruh jajarannya untuk senantiasa membina kami yang ada di Papua ini. Sementara itu, Ketua Umum BKMT Dr. Haji Sifa Fauzia M. Arts menjelaskan bahwa program BKMT bukan hanya dakwah dan pengajian saja, tetapi banyak hal-hal yang bervariatif yang bisa dilakukan oleh BKMT. Ia juga mengatakan bahwa pengurus pusat memiliki 10 bidang yang dapat menjadi payung dari program-program yang dilakukan BKMT yang ada di masing-masing daerah. Kadang-kadang kita hanya terjebak karena BKMT ini adalah Badan Kontak Majelis Taklim, terkesannya hanya programnya tentang dakwah atau pengajian saja. Alhamdulillah Bu, saya sudah pergi ke Sabang sampai Merauke, saya melihat begitu variatif. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh BKMT. Oleh karena itu kami pengurus pusat memiliki setidaknya 10 bidang untuk dapat bisa menjadi payung dari program-program yang dilakukan oleh BKMT yang ada di daerah. Jadi kalau saya bilang kita dengan ber-BKMT ini mudah-mudahan beberapa pesan saya, yang pertama adalah tentunya jaga
kesoliditan dari para pengurus BKMT yang ada di wilayah dan juga di daerah. Kekompakan ini sangat penting. BKMT ini berdasarkan musyawarah. Ibu Nurlili Hatta juga dipilih berdasarkan musyawarah. Mudah-mudahan ini terus menjadi jalan dari pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada di Papua, dan insya Allah justru ini dapat merekatkan silaturahim kita. Dalam sambutan penjabat gubernur yang dibacakan oleh Asisten Bidang Perekonomian Setda Papua, Setio Wahyudi berharap BKMT Provinsi Papua mampu menyesuaikan diri, siap hadapi tantangan yang ada dengan semangat optimisme dan kebersamaan serta mampu memberikan kontribusi dalam membangun Papua. Hadirin yang saya hormati, atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua dan pengurus wilayah BKMT Provinsi Papua yang baru saja dilantik, dan semoga amanah ini dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya juga berharap Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Papua mampu menyesuaikan diri atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, siap menghadapi tantangan yang ada dengan semangat optimisme dan kebersamaan, serta memberikan kontribusi positif dalam membangun daerah Papua. Oleh karena itu, marilah kita berjuang, bekerja, dan melangkah bersama, serta kita dukung pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Papua dengan rasa sukacita, cinta kasih, dan kepercayaan yang penuh kepada Ketua dan pengurus wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Papua, agar organisasi ini dapat dibawa kepada gerbang kesuksesan dengan prestasi yang gemilang. Akhirnya, selamat pelaksanaan tugas mulia dalam organisasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan membangun tanah Papua dan mewujudkan Papua bangkit mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Kepada wartawan, Ketua Panitia Suryani Maubuai mengatakan, dengan adanya kepengurusan baru, kiranya adanya energi positif yang akan diberikan kepada BKMT di kabupaten kota se-Papua. Untuk lebih aktif lagi di dalam siar kami, siar Islam, terutama untuk ibu-ibu muslimah yang ada di Provinsi Papua. Kami sebagai wilayah membawahi beberapa kabupaten. Dengan adanya kepemimpinan baru, kepengurusan baru akan memberikan energi positif kepada majelis BKMT di kabupaten kota se-Papua. Insya Allah kami akan melanjutkan program yang belum terselesaikan dan program-program yang menyentuh dengan masyarakat yang ada di baik itu anggota kita maupun yang sesuai dengan kondisi di Papua ini. Seperti apa yang telah diamanatkan dari Ketua BKMT Pusat untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia daripada pengurus itu sendiri dan juga meningkatkan pengetahuan daripada pengurus dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk lebih bermanfaat ataupun lebih menambah pengetahuan daripada ataupun kualitas daripada pengurus BKMT tersebut, dan juga tak lupa untuk peningkatan perekonomian daripada ibu-ibu pengurus BKMT dan anggota BKMT. Aku punya
Dari kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.